dikatakan sama terkasih, mereka hidup di dalam murka Allah. Ngeri sama terkasih. Orang yang hidup dalam kurang ngeri. Matius sama terkasih, kita lihat apa itu murka Allah di dalam Markus pasal 9 ayat 46 sampai dengan 48. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang yang menolak undangan itu, orang-orang yang tidak membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Markus pasal yang ke-9 terkasih ayat 46 sampai dengan ayat 48. Mari kita buka Alkitab kita belajar supaya engkau mendoakan supaya kita memperhatikan orang-orang yang menolak undangan tadi. Markus pasal 9 ayat yang ke 46 sampai dengan 48 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Depan itu ularnya tidak akan mati dan hidupnya tidak akan padam, dan jika kamu menyebarkan Allah inilah lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dalam neraka. Ya. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Itulah orang-orang yang menolak undangan Tuhan. Orang-orang yang berdalih sama terkasih. Dikatakan di situ pada ayat 47, 46 terkasih, dikatakan tadi, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan pernah padam. Ini nih apa? Halakna Solo membuka rohana menjemput Yesus di luar. Baik kamu mau warung kelenta, nah peduli itu Tuhan. Susah meda, susah. Mau warung suamita, mau warung keleng, mau warung orang tua, mau warung sisolho, man harta asing. Susah mah di tempat api yang tidak pernah ada dan ulatnya tidak akan mati. Tempat iblis dan malaikat-malaikatnya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kita ini hamba, puji Tuhan. Pendeta, guru, si tua, terhobas, majelis, pembapa, pembiru. Kita Tuhan bersong. Jangan ketika waktunya datang, Yesus datang bukan sebagai hakim yang adil. Orang-orang ketiga orang tadi yang menolak undangan itu, baru mereka menyadari, Tuhan, Tuhan, pergilah engkau dari hadapanku. Tetapi bagi saudara dan saya yang menerima Tuhan kita Yesus sebagai Allah kita, sebagai juru selamat, kita sebagai hamba-hamba yang setia, yang melakukan kehendak Allah, melakukan tugas panggilan Tuhan. Tuhan Yesus berkata sama terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang dimurkai tadi, yaitu ketiga orang tersebut, orang yang gila kerja, orang yang gila harta, orang yang lebih mencintai keluarga. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murka tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Artinya masih ada kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang belum bertobat. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa berita itu harus keluar dari mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Keluar dari mulut kita. Unangi pasopuho keluarga, unangi pasopuho akarwan, unangi pasopuho akahat na tinagdam. Orang banyak menganggap remeh kebaikan Tuhan. Banyak orang yang menganggap kemurahan Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Ya, kalau saudara ingat firman Allah yang telah disampaikan oleh hambanya di sini, bahwa Allah tidak lupa menepati janji.
Tuhan pasti segera datang. Puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan pasti segera datang. Tetapi engkau memiliki banyak alasan. Engkau memiliki banyak alasan. Karena seorang maaf ya Tuhan, ampuni maaf, ampunanlah. Mau sama sekali dari buka orang. Mereka yang telah mendengarkan firman Allah yang keluar dari mulutmu dan mereka tetap menutup hati, engkau telah bebas dari tanggung jawab. 1 Petrus 4 ayat 5 sama terkasih. Ya, 1 Petrus 3 ayat 15 juga. Karena Allah menuntut pertanggungjawaban dari kita. 1 Petrus 3 ayat 15. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan kepada mereka. Itu sebabnya Yesus menyatakan panggil orang miskin, orang susah, orang cacat, dan orang-orang yang tidak memiliki kelas, orang-orang yang tidak dihargai dunia ini. Justru mereka yang mendapat berkat berlimpah. Puji Tuhan. Mereka ikut ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan di sini, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hidupmu, dalam hatimu, sebagai Tuhan dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang. Perhatikan baik-baik firman Allah. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, setelah kita buka hati kita dan terima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita harus mempertahankan kekudusan kita. Puji Tuhan. Dan tidak cuma hanya mempertahankan kekudusan, berita itu harus kita beritakan kepada orang-orang, dikatakan di sini secara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan siap sedialah pada segala waktu. Puji Tuhan, siap sedia pada segala waktu untuk apa? Memberi pertanggungan jawab. Jadi kita dipanggil bukan hanya sekedar menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya, bukan hanya sekedar untuk menikmati untuk kita sendiri. Tetapi apa saudara kasih? Meminta, memberi kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Puji Tuhan, orang akan meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. 1 Timotius 1 menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah dasar pengharapan kita. Puji Tuhan. Kepada Dia lah kita bawa orang. Betapa mengaku di perjudian. Betapa senada hari ini kita minggu. Hei anak-anakku, jangan lupa kalian datang ayo beribadah. Sudah ada acara ibadah kita, ibadah muda-mudi ada, ibadah 10 minggu ada, ibadah umum ada. Jangan sampai kau atau ma atau anakku turun mati kau, berbuka hati untuk Yesus. Sebab dalam 1 Petrus 4 ayat 5, 1 Petrus sampai 5, mari kita buka Alkitab kita sama terkasih. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Puji Tuhan, kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia. Itu Yesus Kristus yang telah membenarkan, menguduskan dan menyelamatkan kita dan memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Karena Dia akan segera datang. Saudara terkasih, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup maupun orang yang mati. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang datang pada saat hari ini, saya katakan ada 3 kelompok sebenarnya manusia atau pribadi yang ada dalam Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24. Pertama adalah orang-orang yang menolak undangan. Yang ketiga adalah hamba, yaitu kita. Puji Tuhan. Yang terakhir adalah orang-orang papa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan di dunia ini, tapi justru mereka yang terkasih yang menerima keselamatan.
Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24 dikatakan, kemudian hamba itu melaporkan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Apakah hamba Tuhan itu? Perintah itu sudah dilaksanakan. Kita lagi, mari kita laksanakan tugas panggilan kita. Puji Tuhan. Makin giat dalam pemilu. Ya, kalaupun engkau tidak bisa datang sekali sebulan minimal, datanglah kau 3 kali dan datang. Puji Tuhan, karena bagaimanapun kau terkasih, gereja kita yang sederhana ini pakai Tuhan. Sudah ada komunitas kita di sini, kaum bapak, kaum ibu, dan pemudi, ya, anak sekolah ini. Sebab itu ada upaya yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam ayat 24 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Tetapi saudara dan saya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam perjamuan doa, menjadi bagian daripada anak Tuhan yang telah disediakan hidup bekal kepada kita. Puji Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 33 sampai dengan 34, saudara kasih untuk mengakhiri khotbah ini, ya. Ayat 36 sampai 37, Yohanes 3 ayat 36 sampai dengan 37. Mari sama-sama kita bacakan firman Allah ini. Ya. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap atas orang-orang yang menutup hatinya. Tetapi bagian yang kekal ada pada kita. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yaitu kita yang hadir pada saat hari. Sebab itu saya katakan kepada saudara, pertahankan iman kita dan kita lakukan tugas penggembalaan dan tugas kita sebagai anak Tuhan yang mewartakan berita keselamatan. Puji Tuhan, disadari oleh Allah penghormat disadari. Mari kita berdiri. Tolong dulu mikir carikan potong saya dengan hati pulau. Ini pujian ini sangat memberkati hidup kita. Ya, baik pertama kedua ketiga, dan baik yang ketiga